Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Perkenalkan, saya Rani Sukron, guru pengampu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 57 Surabaya. Anak-anakku, Anda tahun ini sudah memasuki ajaran baru dan alhamdulillah patut Anda syukuri. Anda sekarang sudah naik tingkat lebih tinggi. Yang tahun kemarin masih di kelas 6 SD, sekarang naik di tingkat lebih tinggi, kelas 7 SMP. Dan Anda juga harus bersyukur karena meskipun dalam kondisi seperti ini, Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus belajar dan belajar. Oke anak-anakku, di semester pertama ini, kelas 7, kita akan membahas, mengurai materi bab pertama, yaitu tentang tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk jenjang SMP negeri kelas 7 di semester pertama. Bab pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu tentang nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, di semester awal ini, di kelas 7 ini, kita hanya akan mempelajari 4 saja. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nanti tema atau mungkin item yang perlu kita pahami berikutnya adalah tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi beriman kepada Allah itu banyak caranya. Tidak hanya mengenali ciptaannya, tidak hanya mengamati alam jagat raya, tapi ternyata melalui Asmaul Husna pun kita bisa mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kita akan membahas bagaimana beriman pada Asmaul Husna yang 4 tadi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Serta kita akan mengulas, mengorek, menggali, mencari hikmah di balik Asmaul Husna yang empat ini. Oke, anak-anakku, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman secara bahasa. Iman adalah percaya, mempercayai. Adapun secara istilah, iman memiliki arti meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dengan kata-kata, dan membuktikan dengan perbuatan. Secara istilah, iman berarti memadukan tiga paduan. Paduan pertama, kita meyakini dulu dengan hati. Meskipun kita belum tahu, tapi hati ini harus dahulukan. Meyakini, mengimani, mempercayai. Kemudian diucapkan dengan kata-kata, istilahnya berikrar bahwa kita mempercayai, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berikrar, sudah dengan kata-kata, maka buktikan dengan tingkah laku, buktikan dengan perbuatanmu, buktikan dengan keseharianmu, dengan kegiatan keseharianmu. Itulah pemaknaan daripada istilah beriman. Nah, makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna artinya nama-nama baik,
nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 99. Nah, di sini kita akan mengulas yang pertama, Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bagaimanapun kondisinya dan bagaimana situasinya, Allah selalu mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya Maha teliti. Allah Maha teliti dalam menciptakan semua ciptaannya. Allah Maha teliti dalam mewujudkan apa yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ketelitian Allah. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua pembicaraan manusia, semua perkataan hewan makhluk dan tumbuhan. Allah juga mendengar bahkan bisikan sekalipun, rintihan makhluknya di malam kegelapan dengan memohon kepadanya, berdoa, merintih, Allah Maha mendengar. Sehingga benar apa yang disampaikan, benar apa yang difirmankan oleh Allah, jikalau dirimu mendapatkan kesusahan, maka mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Sehingga merintihlah, memohonlah kepada Allah di malam kegelapan, ketika orang banyak tidur lelap, ketika manusia pada umumnya menikmati hangatnya selimut. Tapi jikalau Anda ingin biar dibantu oleh Allah, apa keperluanmu, apa kesulitanmu, apa kebutuhanmu, maka mintalah Allah di malam yang senyap, di mana orang-orang pada umumnya menikmati enaknya tidur malam. Kemudian anak-anakku, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Artinya Allah Maha melihat. Allah melihat semuanya, yang jelas, yang nampak, yang tak nampak, yang gaib, yang sembunyi, yang terang-terangan, semua Allah melihatnya. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya, tidak sama dengan penglihatan manusia, tidak sama dengan penglihatan hewan, tumbuhan, dan sejenisnya. Karena penglihatan Allah tidak menggunakan panca indera penglihat atau mata. Sebaliknya, makhluk, hewan, tumbuhan, manusia, mereka semua adalah makhluknya Allah, melihatnya akan dibantu dengan alat penglihatan, yaitu mata kepala atau mata hati mereka juga. Jadi penglihatan Allah tidak ada batasnya, tidak menggunakan alat indera, tapi penglihatan manusia makhluk yang lainnya ada batasnya, menggunakan alat indera. Oke anak-anakku, poin berikutnya adalah beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Satu, beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hikmahnya adalah maka kita akan mendapatkan rasa percaya diri kita. Kemudian tekun dan kerja keras, teliti, jujur dalam perbuatan, berhati-hati dalam berkata, kemudian menjaga penglihatan dan pandangan. Dan yang terakhir adalah berbaik sangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inilah kalau kita mengimani Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merasa rasa pede ini selalu ada, tidak mudah minder, tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa kecil hati. Kita akan selalu tekun dan bekerja keras dalam mencapai, meraih impian, cita-cita dan harapan kita. Dan kita akan teliti dalam menentukan apapun yang kita kerjakan.
Kita akan jujur dalam melakukan sesuatu apapun. Karena kejujuran adalah kunci kesuksesan seseorang dalam meraih cita-cita dan harapan. Berhati-hati dalam berkata. Karena bagaimanapun perkataan kadang bisa menjadikan senjata bagi orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Sehingga ada istilah mulutmu adalah harimaumu, itu memang benar adanya. Sehingga kalau Anda tidak bisa mengendalikan mulutmu, Anda nggak bisa menjaga perkataanmu, maka bisa jadi akan menjadi senjata makan tuan. Maka akan berbalik kepada kita. Kita yang akan terkena akibatnya. Kemudian menjaga penglihatan dan pandangan. Penglihatan dan pandangan ini sama sepertinya, cuman pemaknaannya adalah bahwa penglihatan adalah sesuatu yang kita lihat. Jaraknya pendek. Tapi kalau pandangan lebih dari sekedar pandangan mata, tapi pandangan pemikiran, keyakinan, atau prasangka yang kita miliki. Ini juga pandangan, tapi secara lebih luas pemaknaannya. Yang terakhir, anak-anakku, berbaik sangka. Ini hal yang perlu kita selalu tanamkan. Jangan mudah-mudah negative thinking. Karena bagaimanapun, positive thinking akan lebih bermakna, akan lebih positif imbasnya yang kita rasakan daripada kita berburuk sangka. Oke, kemudian kita lanjutkan kedua, yaitu hikmah. Hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Apa sih hikmahnya? Apa nilai positifnya? Apa fungsi yang akan kita dapatkan kalau kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang 4 ini? Nah, inilah hikmah. Yang pertama, kita akan terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hikmah daripada kita mengimani, mempercayai Allah melalui Asmaul Husnanya. Kemudian kita akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa galau, stres, sumpek, maka kita akan lebih mudah mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita mengimani, mempercayai bahwa Allah itu bisa kita gali keberadaannya melalui Asmaul Husna. Kemudian memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Kita akan lebih tenang, lebih damai jiwa ini, lebih nyaman kondisi ini ketika kita punya prinsip pegangan mengimani Allah melalui Asmaul Husna, yang diantaranya adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian kita akan termasuk orang yang tidak merugi. Kenapa? Karena sudah mempercayai, sudah mengimani keberadaan Allah, meskipun hanya melalui Asmaul Husna yang dimilikinya, dan itu pun hanya 4 saja. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada menyesalnya. Kita akan termasuk orang yang beruntung istilahnya ya. Kemudian ikhlas kita dalam beramal, karena orang yang punya prinsip iman kepada Allah dengan melalui Asmaul Husna Al-Alim, Allah mengetahui setiap ibadah kita, setiap amal kita, setiap kegiatan kita, semuanya kalau kita lakukan dengan ikhlas dalam beramal, insya Allah ganjaran pahala yang akan kita dapat. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat semua gerak-gerik kita, semua ibadah kita, semua amal kita. Kemudian kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan pernah merasa minder, tidak akan pernah merasa berkecil hati, karena semua sudah ada ketentuannya dari Allah. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai makhluknya, perlunya hanya berusaha dan berusaha. Adapun hasil akhirnya Allah lah yang akan menentukan, dan Allah maha adil. Siapa yang berusaha maka akan diberikan hasilnya sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Yang terakhir, mendorong berbuat baik. Maka hikmah daripada kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini, kita akan selalu terdorong untuk berbuat baik, selalu untuk berbuat kebajikan,
selalu untuk berbuat hal yang positif, nggak mikiri hal yang negatif, apalagi seneng pengen berbuat yang tidak baik. Akhirnya anak-anakku, sekian dan terima kasih. Semoga kalian semua mendapatkan tambahan wawasan hari ini, mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan di materi ini, dan harapan Pak Sukron Anda bisa menerapkan, bisa mempraktekkan, bisa menjadi pegangan hidup bahwa kalau kita ingin bahagia, kunci diantaranya adalah kita tetap harus beriman kepada Allah meskipun melalui Asmaul Husnanya yang hanya 4 tadi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ma'akumun najah wa taufik. Pesan saya yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Cuci tangan, gunakan masker, jauhi kerumunan, dan yang penting adalah makan, istirahat, dan rileks pemikiran kita, santai saja pikiran kita, jangan stres, jangan galau, karena kunci sukses untuk tetap menjaga kesehatan adalah diantaranya separuhnya adalah pikiran harus santai, harus rileks, harus tenang, harus nyaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.